Setiap orang berhubungan di Bollywood. Mereka membuat film berdasarkan kesepakatan karena garis penerus awalnya. Tapi saat ini, itu ditentang keras sebagai tindakan nepotisme. Kalau kalian sudah tahu Alia Bhatt dan Emraan Hashmi sepupu 2 kali, bagaimana dengan Kajol? Yang ternyata memiliki hubungan keluarga dengan sutradara Ashutosh Gowariker. Kajol dan Ashutosh berhubungan karena pernikahan. Sepupu 1 kali Kajol menikah dengan Ashutosh. Begitulah yang terjadi di Bollywood, hingga seringkali kita mendengar kata "Who is your daddy?" Artinya aktor itu dipertanyakan, dari klan siapa ia berasal. Berikut disajikan kontribusi terbesar klan Kapoor dan Mukherjee untuk industri perfilman India. Bagi keluarga Kapoor, namanya adalah identitas industri perfilman India. Sedangkan Mukherjee, mereka sama berpengaruhnya dengan Kapoor, tapi kadang anggota Mukherjee melepas titelnya di belakang. Kapoor pertama meletakkan fondasinya di sinema India adalah Prithviraj Kapoor. Prithviraj pindah ke Mumbai pada akhir tahun 1920. Ia memulai debutnya dengan film Tidak Laku pada tahun 29. Setahun kemudian ia memberikan hits biasa Cinema Girl. Faktanya, Prithviraj bukan aktor yang begitu besar di masanya. Tapi ia berhasil mendirikan rumah produksinya sendiri yang bernama Prithvi Theatres di tahun 44. Itu kemudian dikelola bersama 3 putranya. Lalu Prithvi menjadi aktor pendukung kemudian. Beda cerita dengan keluarga Mukherjee. Klan ini dibentuk dari hasil perkawinan anak-anak dari klan Samart dan klan Mukherjee. Pendiri Samart pertama kali adalah seorang wanita bernama Ratan Bai. Ratan Bai bukan hanya aktris, ia juga adalah penyanyi yang bekerja di tahun 30 saat Prithviraj mulai diakui. Ratan setidaknya memiliki 3 film besar di era 30-an. Ratan Bai didukung putrinya yang bernama Shobana, memantapkan klan Samart cukup dikenal daripada Kapoor saat itu. Shobana menjadi aktris, sutradara, dan produser sekaligus. Shobana terus menjadi aktris utama hingga era 50-an. Perannya sebagai Sita di film Ram Rajya tahun 43 adalah yang paling mengesankan. Ia mendapat filmfare spesial di tahun 97. Sedangkan klan Mukherjee sendiri awalnya didirikan oleh Sashadhar Mukherjee. Sashadhar adalah seorang produser ternama. Ia bergabung mendirikan studio ternama pada tahun 43 bernama Bombay Talkies. Sashadhar juga mendirikan studio pribadinya bernama Filmalaya. Bedanya dengan studio Prithviraj Kapoor, studio Sashadhar dikenal berkat film-film suksesnya. Sedang studio Prithviraj lebih banyak digunakan untuk penampilan di atas panggung. Tapi itu sangat populer di masanya. Sashadhar sendiri menikah dengan Sati Devi. Sati Devi adalah adik perempuan Ashok Kumar dan Kishore Kumar. Sashadhar dan Sati Devi menikah dan memiliki 6 orang anak. Salah satunya ayah Kajol Shomu Mukherjee. Sashadhar memiliki kakak bernama Ravindra Mohan yang merupakan kakek Rani Mukherjee. Anak pertama dari pendiri klan Kapoor adalah Raj Kapoor yang sangat berjasa. Ia adalah sutradara produser yang masih dianggap sebagai salah satu orang yang paling produktif yang pernah dimiliki India. Raj berhasil mengukir celahnya sendiri pada saat Dilip Kumar sedang mengaduk-aduk penonton dengan karakter tragisnya. Atau Dev Anand yang memuka wanita dengan peran yang menawan dan sangat maskulin. Raj adalah sutradara yang memiliki pengaruh internasional yang besar. Sejumlah filmnya meraih popularitas di daerah-daerah seperti bekas Uni Soviet, Asia Tenggara, dan Eropa. Yash Chopra bahkan memuji Raj adalah sutradara inspirasinya. Oleh karena itu, tanpa Raj, posisi klan Kapoor dalam industri film mungkin tidak akan sekonkret seperti sekarang. Di posisi klan Samart, putri tertuanya adalah Nutan. Beda dengan Raj Kapoor, Nutan hanya bekerja sebagai aktris. Nutan berhasil bertahan hingga 40 tahun di sinema India. Dengan 70 film, Nutan dikenal sebagai aktris pertama yang mencoba peran-peran wanita yang kuat. Sebagian kecil film terbaiknya bisa kamu lihat melalui 5 film yang memenangkannya Filmfare Maksimum Aktris Terbaik. Nutan sendiri belum menjadi keluarga Mukherjee sampai adiknya Tanuja menikah dengan klan Mukherjee. Tanuja yang dimaksud adalah ibu dari Kajol. Ia menikah dengan salah satu putra dari pendiri klan Mukherjee. Sebagai seorang aktris, Tanuja tidak sehebat kakaknya Nutan. Film Tanuja memang banyak yang menjadi hits besar di Bengali atau Hindi, tapi ia tidak berakting di peran-peran wanita kuat. Pasangannya dengan aktor seperti Sanjeev Kumar, Rajesh Khanna, dan Dharmendra sangat populer di akhir 60-an dan awal 70-an. Kalau bisa disamakan,
Tanuja adalah Kareena Kapoor di eranya. Ia adalah aktris komersial yang sukses. Raj Kapoor, Tanuja, dan Nutan adalah orang-orang yang berpengaruh besar untuk klan Kapoor dan Mukherjee. Beberapa adik Raj Kapoor seperti Shami Kapoor atau Shashi Kapoor juga nama yang cukup dikenal di sinema Hindi. Di antaranya, Shami adalah orang yang membawa semangat modern yang kuat ke film-film Bollywood dengan citra rock and roll. Sementara anak Raj Kapoor seperti Ranbir Kapoor ayah Karishma Kareena, Rishi Kapoor ayah Ranbir Kapoor, dan Rajiv Kapoor adalah orang-orang yang juga berpengaruh. Di antara ketiga anak Raj tersebut, hanya Rishi Kapoor yang bisa melanjutkan eksistensi Kapoor sebelum tiba generasi keempat dari klan Kapoor. Keluarga Mukherjee lain yang cukup berpengaruh ada Joy Mukherjee dan Ram Mukherjee. Joy Mukherjee sendiri adalah putra dari Sashadhar, pendiri klan Mukherjee. Dia diberi gelar sebagai heartthrob tahun 60-an dan 70-an. Bersama Shah Parekh, mereka menciptakan 4 film hits besar. Sementara Ram Mukherjee, ayahnya Ravindra Mohan, adalah kakak dari pendiri klan Mukherjee, Sashadhar. Ram adalah seorang sutradara, penulis, dan produser. Istrinya Krishna adalah seorang penyanyi playback. Ram adalah salah satu produser yang membesarkan nama Dilip Kumar dengan 2 film hit. Ram juga meluncurkan putrinya Rani Mukherjee di film yang ia sutradarai langsung. Generasi keempat dari klan Kapoor dan Mukherjee adalah mereka yang sering kita lihat sejauh ini. Dari klan Kapoor, generasi itu bermula dari Karishma Kapoor. Sedangkan dari Mukherjee itu adalah Kajol. Karishma adalah angin baru dari klan Kapoor. Ia menentang aturan Kapoor kalau wanita tidak boleh berakting. Karishma sejauh ini muncul di 58 film, 3 film blockbuster, hit super hits 15 film, dan 30 film gagal. Rasio keberhasilan Karishma bisa mensukseskan film adalah 48%. Meski kurang dari 50%, tidak diragukan ia adalah salah satu aktris yang memimpin era 90-an. Sementara Kajol, ia sama saja dengan Karishma dalam rasio keberhasilan film. Tapi dengan lebih sedikit film dari Karishma, Kajol punya 5 blockbuster, 10 film hit super hit, dan 16 film gagal. Kajol sekali lagi membuktikan bahwa dari segi kualitas akting, klan Mukherjee masih unggul dari Kapoor. Peraih filmfare aktris terbaik terbanyak hanya berasal dari klan Mukherjee, yaitu Nutan dan Kajol dengan 5 filmfare. Dari klan Kapoor, hanya Ranbir yang mencapai 3 filmfare maksimum aktor terbaik. Di bawahnya Karishma dengan 2 filmfare, Kareena dengan 1 filmfare aktris terbaik. Setelah Karishma dan Kajol istirahat dari akting, itu dilanjutkan oleh Kareena, adik Karishma dan sepupu Kajol, Rani Mukherjee. Rani dan Kareena adalah 2 aktris besar di era 2000. Kareena dengan 49 filmnya, ia memiliki kota blockbuster sama dengan Kajol. 11 film hit, 8 rata-rata, dan 25 film gagal. Rasio kesuksesan film Kareena 49%. Lalu Rani dari segi rasio kesuksesan film lebih tinggi dengan 50%. Ia memiliki 1 blockbuster Kuch Kuch Hota Hai, 9 film hit, 11 rata-rata, dan 21 film gagal. Dan pada akhirnya menurut data 2018, klan Mukherjee telah memberikan total 202 film. Sementara klan Kapoor telah memberikan total 497 film. Kini keluarga Kapoor telah memiliki calon-calon seperti Taimur dan Jay. Sementara Mukherjee itu bertaruh pada nama Nisa yang sangat populer. Kapoor sendiri telah meluas ke keluarga Bachchan melalui perkawinan. Sementara Mukherjee meluas ke klan Kuat Chopra. Kedepannya tidak ada yang tahu, Mukherjee dan Kapoor akan bersatu melalui hubungan perkawinan.